Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Alhamdulillah kali ini kita masuk ke bab 2 bahasan ekonomi tentang menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran dari bab ini adalah yang pertama menjelaskan masalah ekonomi menurut teori klasik, kemudian menjelaskan masalah ekonomi menurut teori modern, kemudian menjelaskan masalah ekonomi mikro dan makro, selanjutnya mendeskripsikan sistem ekonomi tradisional, mendeskripsikan sistem ekonomi terpusat atau komando, kemudian mendeskripsikan sistem ekonomi liberal, selanjutnya mendeskripsikan sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir mendeskripsikan sistem ekonomi Pancasila. Akan kita mulai dulu dari review tentang masalah pokok ekonomi secara umum. Sebagaimana telah dibahas pada pertemuan sebelumnya atau di bab 1, kenapa masalah ekonomi, kenapa ilmu ekonomi itu muncul? Karena kita dihadapkan pada masalah scarcity atau kelangkaan. Apa yang dimaksud dengan scarcity? Scarcity itu kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan alat pemuas kebutuhan dengan kebutuhan. Alat pemuas kebutuhannya sangat terbatas, sementara kebutuhan kita sangat tidak terbatas alias banyak. Kemudian kita membahas tentang masalah pokok ekonomi menurut teori klasik. Menurut teori klasik, masalah pokok ekonomi itu terbagi 3. Yang pertama, masalah produksi. Masalah produksi di sini terkait dengan bagaimana cara memproduksi barang, bagaimana mereka menemukan bahan baku yang murah harganya tapi berkualitas baik, kemudian bagaimana cara memproduksi sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian masalah kedua adalah masalah distribusi. Teori klasik berpendapat memikirkan bagaimana caranya mendistribusikan barang yang sudah diproduksi oleh pabrik, apakah akan disampaikan kepada konsumen atau didistribusikan secara langsung atau melalui perantara. Dalam hal ini kita menyebutnya distribusi tidak langsung. Kemudian masalah ketiga adalah masalah konsumsi. Ini terkait dengan faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern dalam masalah konsumsi biasanya terkait dengan pendapatan masyarakat, kemudian selera diantaranya. Kemudian kalau masalah ekstern terkait dengan adat istiadat dan lain sebagainya. Tentu dalam hal ini ketika kita akan membuat barang, kemudian sudah disampaikan kepada konsumen, masalah yang muncul apakah barang yang sudah sampai itu disukai oleh masyarakat atau tidak. Apakah mereka mengkonsumsi produk yang sudah kita buat atau tidak. Nah, pandangan kedua terkait dengan masalah ekonomi yaitu dari pandangan modern atau menurut teori modern. Mereka pun sama membagi 3 masalah pokok ekonomi, tapi yang pertama terkait dengan what. Barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Yang kedua terkait dengan how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Kemudian yang ketiga, for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Akan Ibu jelaskan satu persatu. Jadi dalam teori modern ini lebih fokus kepada bagaimana memproduksi sebenarnya. Ketika akan memulai berbisnis, para produsen sebaiknya melakukan survei pasar, melihat perilaku konsumen karena terkait dengan barang apa yang mereka butuhkan. Sehingga ketika kita memproduksi, kita tidak salah karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah tahu barang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian menghitung berapa banyak barang yang dibutuhkan, kita akan memikirkan how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut.
Misalnya, apakah dengan menggunakan teknologi atau menggunakan padat karya? Tentu ini berkaitan dengan efisiensi, ya. Jika memang lebih efisien menggunakan padat teknologi, maka sebaiknya digunakan teknologi atau mesin-mesin dalam produksinya. Namun, ketika misalnya yang dibutuhkan adalah barang dengan sentuhan ketelitian dan lain sebagainya, maka sebaiknya digunakan cara atau menggunakan manusia untuk memproduksinya. Seperti halnya untuk pemesanan barang-barang yang memang limited edition, ya, seperti misalnya pemesanan mukena dari Padang yang memerlukan ketelitian cara membuatnya, maka lebih bijaksana atau lebih tepat menggunakan tenaga manusia untuk membuatnya. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting, for whom. Ini berkaitan dengan segmen pasar mana yang kita tuju. Kalaulah kita membidik para konsumen yang berpenghasilan menengah ke atas, maka sudah barang tentu barang yang kita produksi akan menyesuaikan dengan selera mereka. Mereka tentu akan mengutamakan kualitas. Soal harga mereka akan mengikuti karena menurut mereka harga itu akan mengikuti kualitas. Namun apabila segmen pasar kita adalah menengah ke bawah, maka mulai dari kemasan, kemudian mutu, neto atau berat barang akan menyesuaikan dengan kantong konsumen. Nah, untuk pertemuan kali ini, sepertinya Ibu cukupkan sampai sini dulu. Minggu depan atau pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang bagaimana solusi atas masalah yang dihadapi oleh manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.